Terima kasih, pimpinan, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pinjaman daerah yang belum masuk klausul di APBD tahun 2025-2030, karena kita pada saat penyusunan awal APBD kita masih belum ada kejelasan terkait dengan utang pimpinan, sehingga teman-teman berdewan sehingga ini masih rawan. Dan juga memang kita baru ada kejelasan dari Kementerian Keuangan bahwa terkait dengan pinjaman ada beberapa dokumen yang perlu kita sampaikan ke Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah sudah final dan itu kita masuk komunikasi dengan Bank Jatim. Jadi nanti alokasi pinjaman untuk pembayaran pokok pinjaman maupun dengan bunganya nanti pada saat kita sudah komunikasi dengan Bank Jatim, dan harapan kami hari ini sudah final karena sesuai dengan target dari dengan pimpinan rapat bahwa hari ini kita final, dan kita juga final hari ini kita ada kejelasan terkait dengan memasukkan terkait dengan rencana pembayaran bunga pinjaman, dan juga mungkin nanti kita coba komunikasi juga dengan provinsi terkait dengan rencana kita untuk penjualan saham yang nanti penempatannya di dana abadi. Walaupun itu nanti masih rencana kan memang dalam tahun insya Allah sudah kita informasikan ke bagian hukum, kita masukkan di menjadi bagian schedule pembahasan praperda untuk penetapan perda terkait dana abadi, dan juga kita masukkan ke bagian hukum. Nanti kita kelanjutan seperti apa mungkin untuk pimpinan terkait dengan pinjaman maupun dengan penjualan saham yang nantinya rencananya digunakan untuk dana abadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan Bapak Ibu sekalian yang terhormat, beberapa pertanyaan tadi terkait dengan pendapatan daerah. Yang pertama menyangkut option PKB, ada penjelasan SK definitif untuk DBH, ya. Jadi mohon maaf, ini sebenarnya terkait sama strukturnya APBD yang sebelumnya, Pak. Jadi posisinya pada saat itu masih ada DBH yang tertinggal. Jadi kenapa menjawab juga pertanyaannya Bu Yusiani tadi, karena adanya peningkatan PAD di 2023, 2024, dan 2025 yang signifikan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada perpindahan ini, Bu. Sebelumnya dia masuk di DBH, nah sekarang masuk di komponen pajak daerah. Jadi kalau di DBH itu masuk di komponen dana transfer, Bu. Dia nggak masuk di komponen PAD. Nah makanya kelihatan kok jomplang, sebenarnya nggak jomplang, sama saja sebenarnya, cuma pindah tempat saja. Sebelumnya masuk bagian dana transfer, sekarang masuk sebagai pendapatan hasil daerah. Tapi mohon maaf, ternyata di 2025 kemarin masih ada tersisa yang nyantol di DBH. Makanya di situ nunggu SK. Kalau DBH memang harus SK. Ya. Di luar, tapi itu insya Allah mau dicek lagi jumlahnya kecil, Pak, ada sekitar 5 M sekian, kecil, ya. Artinya kalau memang itu enggak dipastikan bahwa tidak ada SK-nya nanti yang turun, mungkin akan kami drop gitu, Tapi kalau terkait dengan option itu semuanya adalah proyeksi, Pak, karena kita nggak bisa memproyeksi apakah orang itu mau bayar atau tidak pada tahun yang bersangkutan. Tapi memang diproyeksikan sebesar sekian ada. Itu kalau terkait dengan optionnya, basisnya tetap proyeksi. Okay. Kemudian dari Pak Zaki tadi PAD terlalu pesimis, dalam tanda petik kondisional, Pak. Kalau kita sampaikan bahwa kondisinya pesimis, jangankan kita di pusat saja, Ibu Sri Mulyani juga pesimis. Dari awal beliau sudah menyatakan bahwa target pendapatan APBN tahun ini tidak akan tercapai. Ini baru setengah tahun, Bu. Beliau sudah memproyeksikan. Artinya apa? 6 bulan ke depan ini dalam kondisi ketidakpastian, gitu. Dalam kondisi ketidakpastian. Dan ini memang
Jadi concern kami juga termasuk kemarin terkait dengan pembahasan PDRD Bu. Jadi di PDRD itu juga tahun mulai kalau PDRD mungkin nanti bulan Agustus sudah bisa diimplementasikan, ada penurunan tarif pajak resto Bu, kita turunkan menjadi 5%. Khusus yang omset 5 sampai 10, di bawah 5 juta kita berikan. Nah ini istilahnya kita mau mencoba menggerakkan ekonomi, merangsang masyarakat untuk berusaha, dan istilahnya membantu daya saing ya golongan ekonomi lemah. Kalau yang di atas omset 10 juta kami anggap golongan ekonomi tinggi, nah itu memang tetap layak kita kasih tarif awal 10%. Nah kondisi-kondisi semacam ini sebenarnya bukan pesimis Pak. Kami tetap optimis. Makanya kemarin disampaikan juga pada saat pembahasan PDRD, perdanya dirubah, apakah PDRD-nya bisa naik? Ya, saya tetap jawab bisa naik. Artinya kami tetap pesimis. Gandengannya apa? Nanti gandengannya pertanyaannya di ini Pak. Pertanyaan siapa ya? Ngapunten, ini. Jadi gini. Ini kondisi yang ditemukan oleh BPK kemarin. Jadi kondisi yang ditemukan oleh BPK terkait dengan postur pendapatan daerah. Jadi ya kami jujur saja, Bapenda nggak punya data potensi. Yang pernah berkali-kali kami sampaikan, tapi ini akan kami selesaikan tahun ini. Nah, data potensinya apa? Ini penting untuk memproyeksi pendapatan itu bisa real atau tidak. Jadi kalau misalnya Ibu minta 5%, ya di Karang bisa, Tapi apakah benar 5%? Apakah benar seperti Pak Sobi bilang 7,5 sampai 10%? Atau jangan-jangan malah, seharusnya pertumbuhannya 50%? Bisa jadi kan Pak? Karena apa? Kami nggak punya data potensi, nggak tahu. Sampai dengan saat ini, proyeksi pendapatan kita selalu basisnya adalah target, bukan basis potensi. Dan itu yang seharusnya dibangun. Kalau apakah nggak bisa 1 triliun? Saya yakin bisa, Pak. Ya, saya yakin bisa. Tapi kalau itu kita pasang sekarang, kita nggak prudent istilahnya, kita naruh istilahnya semuanya tak tunggak berarti nanti semua ibu juga bisa pajakin nanti. Ya, ibu duduk di situ kena pajak juga. Nah, itu artinya ini kita kalau mau menyusun suatu anggaran, intinya basisnya adalah prudent. Kami harus berhati-hati. Target capaian Pak, itu kami dievaluasi. Takutnya nanti kalau istilahnya kita terlalu pede pasang 1 triliun, nyampainya seperti cuma 700, jeblok rapat kami Pak. Nanti masuk ke sini, Bapak Ibu semprot lagi kan, itu kenapa Pak? Ini terlalu pede. Yang istilahnya kami moderat, tapi kami optimis, ya. Tapi memang benar saya sepakat kalau 2,5% terlalu kecil. Kami ada angkanya memang. Karena ini kan kemarin majukannya sebelum PAK Ibu. Ya, di PAK itu sudah ada proyeksi, kami PAK kemarin naik sampai 750 kan, 740. Nah, ini diproyeksikan di 2026 750 Bu. Ada proyeksi kenaikan insya Allah lebih tinggi dari ini. Perhitungan kami kemarin di atas 4%-an, di atas 4%-an. Jadi bukan balik kalau dari 5% kondisi real turun ke 2,5 kan terlalu jauh ya. Ya pesimis tapi sedikit Pak, sedikit 4%. Tapi insya Allah sebelum RPJMD habis kita sudah sampai angka 1 triliun. Jadi prinsipnya untuk penyusunan pendapatan kami mengedepankan asas prudent dengan kehati-hatian, proyeksi bisa tercapai. Kalau bisa tercapai, banyak hal yang harus kita korbankan, termasuk rapotnya Pemda. Karena salah satu penilainya adalah capaian PAD. Kalau di atas 90% itu bagus ya. Selama ini kita masih di atas 90%, tapi belum pernah sampai lebih dari 100%. Harapan saya di 2025 ini seperti harapan Bapak Ibu sekalian bisa kita capai di angka lebih dari 100% dan kemandirian keuangan kita bisa naik di level sedang. Kalau selama ini kita masih di bawah 20%, di bawah, jadi belum nyampe ke level sedangnya. Insya Allah kalau ini tahun ini tercapai, apalagi ada tambahan sedikit, bisa di atas 20% atau kemandirian level sedang.
Gitu. Saya sepakat untuk piutang ini memang piutang itu repotnya kalau orang biasa Bu, kalau minjamnya gampang atau bayarnya nanti begitu lupa, kalau nggak ditagih lupa selamanya. Gitu. Akhirnya numpuk menjadi piutang macet. Insya Allah nanti ke depan akan kami lebih optimalkan karena jadi salah satu target kami juga untuk nambah capaian kemandirian. Mungkin itu saya sudah jawab semua tadi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sam. Bu Yuseni ada silakan. Cuma mau menindaklanjuti apa yang disampaikan Bapak tadi terkait piutang Pak. Ini sekedar masukan aja. Jadi tadi jenengan Pak Sam menyampaikan bahwasanya kita nagih itu sulit. Artinya Pak, kita memang agak ekstrim sedikit Pak. Ini hanya sekedar masukan aja. Bagaimana kalau dipasang banner? Contoh barangkali ini perusahaan ini punya masalah hutang belum terbayar. Ini kira-kira malu Pak di situ Pak. Karena saya melihat daerah-daerah lain itu zero Pak, hutang zero itu sistemnya seperti itu. Terus yang kedua tadi apa ya? Apa Pak? Oh ya. Saya kok lupa ya. Saya tahu tadi. Ya nanti